Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai salah satu materi dari matematika diskrit, yaitu fungsi pembangkit. Nah, untuk pengertian fungsi pembangkit itu sendiri, yaitu fungsi pembangkit atau generator function merupakan suatu fungsi yang berbentuk deret kuasa untuk merepresentasikan suatu barisan, dengan suku-suku dari barisan itu dijadikan sebagai koefisien dari variabel x dalam deret kuasa tersebut. Jenis fungsi pembangkit ini ada dua. Yang pertama, fungsi pembangkit biasa atau cukup disingkat dengan FPB, dan fungsi pembangkit eksponen atau cukup kita kenal dengan FPE. Kemudian bagaimana cara membedakan kedua fungsi pembangkit ini? Di sini kita bisa lihat rumusnya. Rumus dari fungsi pembangkit biasa itu sendiri adalah sigma AN X pangkat N, di mana N-nya ini sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Atau kalau misal kita ingin menjabarkannya ke dalam bentuk deret, cukup ditulis A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Di mana deret ini rumus ini diambil atau diperoleh dari deret kuasa biasa. Nah, kemudian untuk fungsi pembangkit eksponen, rumusnya yaitu sigma AN X pangkat N per N faktorial, di mana N ini sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Atau kalau misal kita ingin menjabarkannya ke dalam bentuk deret, kita bisa menuliskannya yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat per 2 faktorial ditambah A3X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, di mana ini kita ambil dari deret kuasa eksponen. Nah, untuk AN, baik dari FPB maupun FPE, fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen ini merupakan suatu barisan, di mana barisan ini dimulai dari N sama dengan 0, yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, kemudian operasi fungsi pembangkit. Nah, di sini saya hanya menjelaskan bagaimana penjabaran dari penyebelahan dan pengurangan. Jadi, misalkan jika AX-nya itu adalah sigma ANX pangkat N, di mana N-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dan BX-nya itu adalah sigma BNX pangkat N, di mana N-nya sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, bila kita ingin mengurangkan atau menjumlahkan kedua buah fungsi tersebut, kita tuliskan penjabarnya saja, penjabaran dari fungsi pembangkit AX dan fungsi pembangkit BX. Nah, kemudian kita kelompokkan yang mengandung konstanta dengan variabel-variabel X. Nah, di sini kan kalau misalnya kita jumlahkan atau kita kurangkan A0 dengan A0, kan dia konstanta. Kemudian ditambah A1 dan B1 kan punya variabel X ya, jadi kita kelompokkan juga yang mengandung variabel X, dan A2 dengan B2 mengandung variabel X kuadrat, dan A3 dengan B3 mengandung variabel X pangkat 3, sampai seterusnya. Sampai kita mendapat AN plus min BN dikali X pangkat N. Nah, atau kita juga bisa menuliskannya ke dalam bentuk sigma. Jadi AX plus minus BX itu sama dengan sigma AN plus minus BN dikali X pangkat N, di mana N ini sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kemudian untuk contoh fungsi pembangkit, di sini ada soal nomor 1, tentukan fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen dari 2,2,2 dan seterusnya. Nah, untuk fungsi pembangkit biasanya, pertama kita tulis dulu rumusnya. Rumus fungsi pembangkit biasa, kemudian kita substitusi saja nilai 2,2 ini ke dalam sigma, rumus sigma yang dari fungsi pembangkit biasa tersebut. Nah, N-nya kan 2, kemudian X pangkat N, di sini di mana N-nya itu dimulai dari 0, berarti kita ganti saja N-nya ini sama dengan 0, maka didapat 2X pangkat 0, ditambah apabila N-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali X pangkat 1 atau 2X, kemudian untuk N-nya sama dengan 2, berarti 2 kali X kuadrat, kemudian untuk N-nya sama dengan 3, berarti ditambah
ditambah 2x pangkat 3 dan seterusnya. Atau kita juga bisa masukkan 2,2 ini ke dalam deret fungsi pembangkit biasa. Jadi A0-nya itu 2, A1-nya 2, A2-nya 2, A3-nya 2, kemudian kita ganti x tambah x kuadrat dan seterusnya. Tergantung penjabarannya itu bagaimana kita mudah mengerjakannya atau bagaimana nyamannya kita aja lah, karena kenyamanan itu penting guys. Kemudian setelah itu kita peroleh 2 ditambah 2x. Nah, ini kan x pangkat 0 itu 1, jadi 2 kali 1, 2, kemudian ditambah 2x, ditambah 2x kuadrat, ditambah 2x pangkat 3, dan seterusnya. Jadi, ini adalah merupakan fungsi pembangkit dari 2,2, dan seterusnya. Kemudian, untuk fungsi pembangkit eksponennya, di sini kita masukkan saja rumus fungsi pembangkit eksponen yang telah saya jelaskan juga yang tadi, kemudian kita substitusi saja yang AN ini, yang 2 ini ke dalam rumus FPE, di mana misal N-nya ini kan sama dengan 0, berarti 2 dikali X pangkat 0 per N faktorial, berarti 0 faktorial, kemudian ditambah 2 dikali X pangkat N, misal X-nya sama dengan 1, berarti 2 kali X per 1 faktorial. Nah, untuk N-nya sama dengan 2, berarti 2 dikali X kuadrat per 2 faktorial. Nah, dan seterusnya. Kemudian, X pangkat 0 ini kan 1 ya, kemudian 0 faktorial ini adalah 1, jadi 2 dikali X pangkat 0 dibagi 0 faktorial itu adalah 2, kemudian 2x per 1 faktorial itu kan 1, jadi 2x, kemudian 2x pangkat 2 per 2 faktorial itu 2 kali 1, berarti 2x pangkat 2 per 2 ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, berarti 6, dan seterusnya. Jadi fungsi pembangkit eksponen dari 2,2, dan seterusnya ini adalah 2 ditambah 2x ditambah 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat per 2 ditambah 2x pangkat 3 per 6. Kemudian contoh fungsi pembangkit yang kedua. Di sini tentukan fungsi pembangkit biasa dari 0,0,0, 1,1 dan seterusnya. Kemudian nyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi untuk penjelasan di sini, karena kan kita disuruh untuk mencari fungsi pembangkit biasa dari barisan ini. Nah, kita boleh menyelesaikannya dengan dengan menggunakan deret barisan dari fungsi pembangkit biasa, yang mana deretnya itu adalah 0 ditambah 1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita substitusi saja nilai A0-nya ini sama dengan 0, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 1, A4-nya 1, A5-nya 1, dan seterusnya. Kemudian ini kan ini kan 0 ditambah 0x ditambah 0x kuadrat itu kan hasilnya 0. Karena berapapun yang dikalikan 0 itu tetap hasilnya 0. Kemudian sisa ini 1 kali x pangkat 3 adalah x pangkat 3 ditambah 1 dikali x pangkat 4 adalah x pangkat 4 ditambah 1 dikali x pangkat 5 adalah x pangkat 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kemudian x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 dan seterusnya ini kita bisa faktorkan. Kita bisa faktorkan dengan mengeluarkan x pangkat 3. Jadi sisanya itu adalah bukan sisanya sih, tapi hasil dari pemfaktoran ini kita peroleh x pangkat 3 dikali 1 ditambah x kuadrat dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita kali masuk dengan x pangkat 3 pasti hasilnya yang di atas kayak ini. X pangkat 3 kali 1 x pangkat 3, x dikali x pangkat 3 adalah x pangkat 4, kemudian x pangkat 2 dikali x pangkat 3 itu x pangkat 5. Nah, ini mengapa bentuknya seperti ini? Karena kita ketahui bahwa 1 ditambah 1x ditambah 1x kuadrat ini merupakan formula dari sigma x pangkat n, di mana ini sama dengan 0 sampai dengan t hingga. Maka ini bisa juga kita berbentuk hasilnya ini sigma adalah 1 dibagi 1 dikurang X. Nah, untuk membuktikannya, jadi misal di sini N-nya sama dengan 0, berarti X pangkat 0 kan 1, berapapun yang dipangkatkan 0 itu 1, kemudian kita ganti N-nya sama dengan 1, berarti X pangkat 1 atau X pangkat 1 adalah 1, kemudian kita ganti N-nya sama dengan 2, berarti X pangkat 2-nya
kemudiannya kita ganti 2 berarti X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, makanya 1 ditambah X kuadrat ini itu sama juga hasilnya dengan 1/1 dikurang X. Nah, kemudian kita kali ke dalam X pangkat 3, kemudian dibagi 1 dikurang X. Maka didapatlah fungsi pembangkit biasa dari barisan 0,0,0,1,1 dan seterusnya ini adalah X pangkat 3 dibagi 1 dikurang X. Kemudian untuk contoh fungsi pembangkit yang ketiga, di sini kita disuruh menentukannya barisan AN dari fungsi pembangkit X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 dikurang X. Nah, untuk menyelesaikan ini, dari fungsi pembangkit ini kita bisa nyatakan ke dalam bentuk perkalian. Jadi, X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dikali 1/1 kurang X ini sama juga hasilnya dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 dikurang X. Nah, kemudian kita jabarkan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ini, kemudian dikali. Nah, ini 1 dikurang X, sudah saya jelaskan tadi bagaimana caranya untuk memperoleh 1 ditambah X tambah X kuadrat dan seterusnya ini adalah karena 1 dibagi 1 dikurang X ini merupakan formula dari sigma X pangkat N, di mana ini sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, setelah itu, X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 ini dikali dengan 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Maka diperoleh yaitu X pangkat 5 kali 1 X pangkat 5, X pangkat 5 kali X pangkat 6, X pangkat 5 dikali X pangkat 2 X pangkat 7. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini karena sifat dari eksponen itu sendiri, kalau misalnya A pangkat M dikali A pangkat N itu koefisiennya itu sama, berarti pangkatnya itu saja dijumlah. Berarti ini kan X dengan S kan sama, berarti tinggal sisa 5 pangkatnya yang ditambah 5 tambah 2 sama dengan 7. Begitupun dengan X pangkat 6 kali 1 X pangkat 6, X pangkat 6 kali X adalah X pangkat 7 dan seterusnya. Nah, kemudian dari hasil ini kita jumlahkan X pangkat 5. Di sini kan tidak ada X pangkat 5-nya, berarti kita tulis saja X pangkat 5, kemudian X pangkat 6 tambah X pangkat 6, 2X pangkat 6, kemudian X pangkat 7 ditambah X pangkat 7, 2X pangkat 7, dan seterusnya. Melihat dari rumus fungsi pembangkit AN X pangkat N ini, di sini adalah X pangkat 5, maka X pangkat 5 ini sudah pasti merupakan suku kelima, maka kita akan beri bantuan untuk suku ke-0 sampai dengan suku ke-4 ini adalah 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 ini karena ini tidak berpengaruh. Nah, di sini karena rumus ke N kita bisa lihat variabel X pangkat N, maka kita tinggal ambil saja koefisien dari 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ini adalah 0, kemudian koefisien dari X pangkat 5 ini adalah 1, kemudian untuk X pangkat 6 2, X pangkat 7 adalah 2. Maka barisan dari fungsi pembangkit X pangkat 5 tambah X pangkat 6 per 1 dikurang X ini adalah 0,0,0,1,2,2 dan seterusnya. Tadi mengenai contoh dan definisi fungsi pembangkit, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya kegunaan fungsi pembangkit ini apa sih? Nah, jadi fungsi atau kegunaan dari fungsi pembangkit ini adalah yang pertama, memecahkan relasi rekurensi misal pada barisan bilangan atau fungsi rekursif. Kemudian yang kedua adalah memecahkan berbagai masalah perhitungan seperti yang telah kita lakukan tadi. Kemudian yang ketiga ada membuktikan identitas kombinatorik. Dan yang keempat adalah pembuktian konkurensi antar bilangan kombinatorial dan aplikasi pada banyak permasalahan tingkat lanjut lain. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.